Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang dirindukan surga. Islam datang sebagai agama yang sempurna dan aturan yang lengkap. Islam datang untuk memperbaiki negara dan manusia. Islam sangat peduli terhadap pelurusan akidah dan ibadah serta perbaikan akhlak dan muamalah. Agama Islam membangun aturan ekonomi berlandaskan iman dan berasaskan akidah. Salah satu keistimewaan ekonomi Islam ialah diharamkan riba. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan ini izinkan saya membawakan sebuah syarahan yang berjudul Praktik Riba Salah dan Tidak Pernah Berkah. Dengan landasan normatif kitab suci Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 130, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Asbabun nuzul dari ayat ini, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa terdapat orang-orang yang berjual beli dengan kredit. Apabila telah tiba waktu pembayaran dan tidak mampu membayar, maka bertambahlah bunganya dan ditambah pula waktu pembayarannya. Dari ayat tersebut juga, kata adha'afan merupakan bentuk jamak dari dhif yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi dua. Dan adha'afan adalah artinya berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi dalam bukunya Ahkamul Quran menjelaskan bahwa riba adalah setiap kelebihan nilai suatu barang yang diberikan antara nilai yang diterima. Salah satu praktik riba yang diharamkan dalam Islam ialah penjualan saham yang dilakukan oleh para perusahaan dan para lembaga keuangan. Sungguh Allah dan Rasul telah melarang riba dalam agama Islam dan hukumnya haram. Mengapa dilarang dalam agama Islam? Yang pertama, sistem ekonomi ribawi akan menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, sistem ekonomi ribawi akan membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bagaimana tidak hadirin, para industri konglomerat mendapat keuntungan besar dalam membayar pinjaman modal. Mereka hanya diharuskan membayar dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan miliaran keuntungan mereka peroleh. Dan yang ketiga, bunga dianggap sebagai biaya tambahan produksi bagi para pengusaha dan para peminjam modal.
Tidak bisa dipungkiri, sistem ekonomi ribawi akan menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hadirin, orang yang melakukan riba hidupnya tidak pernah berkah. Mereka tidak disukai orang, dijauhi masyarakat. Mereka terlihat kikir, rakus, gila harta, dan enggan berderma. Sebaik-baiknya hidup ini, hadirin, adalah jauh dari praktik riba. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, juru tulis riba, dan saksi-saksi riba. Beliau berkata, mereka semua sama. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu, hadirin, sudah sepatutnya kita menghindari dari praktik riba dan menggunakan muamalah yang halal yang dianjurkan dalam agama Islam. Dari syarahan saya ini, hadirin, dapat disimpulkan bahwa riba hukumnya haram dan dilarang dalam agama Islam. Orang yang melakukan riba hidupnya tidak pernah berkah. Dan muamalah yang dianjurkan dalam Islam ialah muamalah yang halal, yang jauh dari praktik riba. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan satu lantunan syair. Riba itu dosa, riba itu haram. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, janganlah kamu melakukan riba, sebab di akhirat mendapat siksaan. Janganlah kamu melakukan riba, sebab di akhirat mendapat siksaan. Usikum binafsihi bitaqwa